Psychopat Podcast Network. Hai guys, terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Saskia. Aku Veve, kita perwakilan dari kelas 10 MIPA 4. Nah, kita bakalan nemenin kalian beberapa waktu ke depan. Kamu tahu gak sih kalau sekarang SMA kita tercinta itu lagi memperingati ulang tahunnya yang ke-60? Ya pasti tahu lah, kita kan ya anak semansa kan, masa nggak tahu? Nah, jadi sebelum kita mulai ke inti podcast, aku mau ngajakin kamu buat ngucapin untuk semansa dulu nih. Jadi selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Tuban yang ke-60. Nah, semoga sekolah kita ini makin sukses, makin maju, makin banyak prestasi juga. Terus bakalan bisa ngadain sekolah secara tatap muka, secara full gitu, kayak bukan setengah kelas doang gitu. Itu kan karena pandemi ya, akhirnya kita dibagi jadi beberapa sesi. Ngomong-ngomong tentang sekolah dan juga pandemi, ini aku mau sharing nih. Kita mau sharing ke kalian semua tentang bagaimana cara belajar kita selama masa pandemi ini. Karena kan masa pandemi ini kan pasti beda ya cara belajarnya di saat dengan kita sekolah offline dulu sebelum adanya pandemi. Tuh, jadi aku sekarang mau dari kamu dulu gitu ya. Silahkan sharing bagaimana cara belajar kamu di masa pandemi ini. Oke, cara belajarku di masa pandemi ini tuh online kan ya, beberapa bulan ini ke belakang, 1 tahun mungkin 2 tahun nggak sih? Hampir 2 tahun lah ya, udah lama ya, nggak kerasa loh. Dan syukurnya kita udah ngadain sekolah secara tatap muka, walaupun nggak setiap hari, tapi kita masih ada lah ya tatap muka, ketemu sama guru, ketemu sama teman dan lain-lain. Tapi cuman beberapa aja ya karena terbagi. Oke, lanjut. Nah, aku bakalan sharing ke kalian cara belajar aku online di rumah ya kan. Oke, yang pertama, tips-tips buat kamu yang lagi belajar online di rumah. Mending kalian nih buat tempat belajar yang paling nyaman deh. Maksudnya kayak kamu bikin tempat belajar yang isinya tentang apa ada merchandise bias kamu atau idol kamu gitu kan, lebih kayak semangat gitu kan, jadi ada kayak rasa lebih buat belajar biar bisa kayak dia gitu. Nah langsung yang kedua ini bakalan membatasi penggunaan gadget atau televisi. Jadi kalian kalau di rumah nih jangan HP-an terus, jangan buka TikTok, jangan buka Instagram dan lain-lain. Walaupun kita nih online, kita tetap bagi waktu gitu loh. Jadi kalau emang ada pelajaran online yang harus buka gadget, nah batasin gitu. Jadi kayak nggak harus buka gadget kan, kalian bisa buka di sumber-sumber lain kayak buku dan lain-lain. Nah terus buat kalian yang suka yang rapi-rapi kayak lettering gitu, terus suka bikin catatan yang bagus-bagus kayak apa sih zaman sekarang namanya lettering ya? Journaling juga kan. Iya kan, banyak sekarang yang bikin kayak gitu. Nah kalian bisa bikin kayak gitu, jadi kayak bisa jadwal hari ini aku ngapain aja, terus besok ngapain, besok ada deadline apa, besok ada tugas apa, terus kalian bisa hias biar kalian lebih kayak menarik gitu bacanya, jadi lebih tertarik untuk belajar kan. Terus kalian juga bisa tulis catatan yang kalian dapetin dari guru kalian saat lagi Zoom kah atau lagi Teams. Kalian bisa catat inti-inti materi dan juga bisa ngingetin kamu apa sih yang guru-guru sampein pas lagi pelajaran. Jadi ini juga wajib gitu ya, karena untuk diri kita sendiri gitu. Nah kemudian kalian juga bisa nih belajarnya tuh sambil dengerin lagu, jadi nggak boring-boring banget. Maksudnya aku kayak ya bukan pas lagi pelajaran, kayak maksudnya kalian lagi nyalin atau lagi nulis sesuatu kayak tugas gitu, pokoknya yang nulis deh. Kalian tuh bisa sambil dengerin lagu kesukaan. Kayak kamu suka apa sih, Fe? Ya banyak sih kalau lagu kan. Banyak sih ya kalau lagu. Kalau aku sih suka ini sih, banyakin akhir-akhir ini lagi dengerin kayak The 1975 gitu. Sama Arctic Monkeys ya kan. Kayaknya selera musik kita sama ya.
Nah terus abis denger lagu kesukaan kalian, kalian bisa siapin cemilan. Jadi kayak kamu nggak melulu keluar kamar kan, jadi kayak bisa udah nyiapin cemilan dari kamar dan kalian bisa makan kalau pas lagi lapar atau pas lagi suntuk kan kalian bisa makan. Karena tugas itu biasanya juga bikin kita lapar. Iya banget. Terus jangan lupa buat refreshing deh pokoknya. Kalian kan pasti suntuk kan ya, dari banyak tugas, terus banyak yang harus dikerjain, makin susah juga. Habis itu harus selalu update deh. Kalian juga harus refreshing juga guys, soalnya kayak nggak baik gitu kalian terlalu mikirin yang susah-susah gitu. Lebih mending kalian ngerjain ini, habis itu refreshing bentar, habis itu lagi baru lanjut. Oke, udah sih dari aku gitu aja. Nah tadi kan aku udah bagiin cara belajar aku kan pas lagi online gini. Kalau kamu gimana, Fred? Ya kalau aku sih kurang lebih sama ya kayak tadi, tapi aku ketambahan sama mungkin mencari materi sendiri gitu dengan nyari di Google atau nyari video di YouTube gitu. Jadi lebih ke belajar sendiri juga. Bukan berarti guru itu nggak terangin kita ya. Tapi karena memang kita harus lebih paham gitu dari apa yang diterangin oleh guru biar semakin maksimal. Dan yang kedua juga aku ikut bimbel ya. Bimbel di salah satu yang ada di sini, dan itu juga sangat membantu sih, apalagi di saat online kayak gini, benar-benar bikin belajar itu jadi lebih enak gitu. Bentar deh, kamu yang itu nggak sih yang bimbelnya di veteran nggak? Kok tahu sih? Lah kita kan sekelas ya kan? Ya kita Kita kan sekelas guys, jadi kayak for your information aja ya. kita sekelas di les, yang di sekelas Kelas juga, di sekolah juga, jadi kayak wah udah bosen ya. Lihat wajahnya udah aduh. Nah, karena kita ini udah setahun kan ya, Lebih lah ya. setahun lebih lah Kita kita ngitung-ngitungan udah pokoknya udah lama gitu ya. udah lama banget kita belajar di rumah. Ada perbedaan nggak sih Fe dari kamu belajar di masa pandemi atau enggak? Kan kita kalau di masa pandemi kan di rumah, terus banyak online juga kan. Kalau di pas belum pandemi itu gimana sih? Ya, pastinya bakal banyak banget perbedaan yang kita rasakan ya kan. Ya contohnya kalau di masa pandemi gini dengan sekolah online, materi yang kita dapatkan itu kayak kurang maksimal gitu, karena kadang kan banyak banget ya kendalanya, dari kendala jaringan atau suara yang tidak terdengar. Jadinya ya kita nggak semaksimal dulu sebelum pandemi cara belajarnya seperti itu. Dan juga pastinya kurang seru ya, karena ya pemandangannya gitu-gitu aja di rumah, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Untung-untung sekarang kita ini udah luring gitu, meskipun cuma beberapa orang aja yang kita temuin, beberapa sesi. Tapi bakalan tetap have fun kan ya, soalnya kayak kadang lebih enak sih, iya, rasa lebih soalnya santai kayak, gitu. iya. Banyak lah bedanya ya. Kalau pandemi yang nggak pandemi itu kayak nggak seru sih, kita harus pakai masker setiap saat. Iya. Terus juga Kayak ini penat nih. banget Iya. Udah. Tapi emang harus kayak gitu ya. Jadi kalian jangan lupa untuk selalu pakai masker dan juga menaati prokes ketika di luar rumah. Nah, jadi selain kita yang sharing tentang bagaimana cara belajar kita di masa pandemi, ini kita juga ada teman-teman kita yang juga nge-share gimana cara belajar mereka di masa pandemi ini. Karena kita udah upload di IG story ya, dan udah ada beberapa juga yang reply gitu dengan pengalaman mereka. Jadi kita di sini mau baca. Siapa dulu nih yang mau baca? kamu lah. Kamu aja udah baca. Enggak, kamu deh. A few moments later. Jadi aku yang bacain nih. Oke, dari yang pertama, umi.zakira_. Oke, kita bacain ya. Nonton video pembelajaran yang beranimasi dicatat dan dipelajari. Nah ini keren sih, udah disampaikan sama Vivi kan tadi. Kalian bisa nonton video YouTube dari manapun sumbernya, yang penting kalian tuh bisa ambil hikmahnya, terus ambil manfaat-manfaatnya yang bisa kalian catat dan pelajarin. Oke, ini saran dari Umi, kita saranin banget juga buat kalian ya. Jangan lupa untuk selalu kayak update terus bagaimana perkembangannya, terus juga
kalian bisa cari-cari yang lain kan ya, jadi nggak cuma satu sumber aja, kalian bisa dengerin yang lain kayak gimana. Dan ini lebih enak kalau beranimasi gitu ya, Iya. karena bisa bikin kita jadi lebih paham. Itu benar-benar bikin kita jadi lebih paham. Oke. Lanjut. Ya, jadi kita lanjut ke yang kedua ya. Ini ada dari AZZRCM. Kalau aku di masa pandemi, cara belajarnya lebih santai aja sih, karena selama pandemi sendiri kan kita didukung dengan adanya daring. Kita bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan santai, tapi tetap harus bisa paham dalam menguasai materi. Makasih, sama-sama. Jadi ini benar banget ya. Meskipun kita belajar secara daring di rumah, santai kan ya, pasti kita juga harus bisa paham dengan materinya gitu, bisa menguasai materi. Ya bagaimana caranya gitu ya biar bisa paham. Nggak cuma nonton ini aja kan, jangan tinggal tidur, jangan tinggal makan, yang penting kalian tuh dengerinnya walaupun sambil tiduran tapi tetap masuk ke otak gitu. Oke, lanjut selanjutnya nih. Ada dari Christabel.e_. Kalau aku cara belajar di masa pandemi lebih banyak belajar sendiri, maksudnya lebih banyak nyari referensi dan buku-buku yang ada. Kalau masih belum jelas juga biasanya nanya ke teman, bunda atau guru les. Sebenarnya belajar di masa pandemi juga ngelatih kita buat jadi lebih mandiri. GSJSIWUD. Saya waktu membaca ini aku malu, tolong. Gak apa-apa, jangan malu ya Abel ya. Oke. Maksudnya banyak cari referensi ini. Dia lebih ini sih, lebih kayak suka bikin research sendiri kan ya, maksudnya kayak bukan walaupun udah dapat materi dari guru, dapat dari sekolah, dia tetap nyari sumber-sumber lainnya. Ini kreatif banget, dicontoh ya. Kreatif banget, maksudnya kayak ada semangat buat belajar lebih gitu loh. Kalian juga harus seperti itu. Dengar itu, biasanya juga nanya ke teman, bunda atau guru les. Ya. Bagus banget sih, jadi kalian bisa lebih banyak komunikasi sama teman, sama bunda, sama guru les kamu. Ini bener sih, maksudnya kayak kreatif banget, semangat belajarnya tinggi ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Aniga.NA. Les sama nonton YouTube. Itu doang. Singkat, padat dan jelas. Tipe orang cepat gini. Ya emang gitu sih, tapi kalau udah ketemu beda lagi ya. Iya kali ya. Jadi emang benar ini. Sama kayak yang aku bilang tadi ya, les sama nonton YouTube. Itu untuk sampingan agar bisa menguasai materi lebih maksimal lagi. Wah, ini banyak banget, pas bagian aku banyak banget, serius kayak bagian aku tuh paragraf loh, cuek gitu ya, kayak refleksi orang sih tuh kayaknya. Ini dari Herlina_NW. Aku baca ini panjang guys. Selama masa pandemi ini saya belajar dengan cara memanfaatkan sumber belajar yang saya punya dari rumah. Di malam hari sebelum guru memberikan materi, saya memanfaatkan waktu saya untuk membaca buku-buku pelajaran. Saat saya kurang paham dengan maksud materi, saya memilih untuk membuka YouTube atau browsing tentang bab yang belum saya pahami. Dan setelah sedikit menguasai, kemudian saya mencoba mengerjakan beberapa latihan soal dari buku maupun internet. Oke, Herlina ini ya kayak rajin banget anaknya kayaknya. Soalnya dia ini sih, walaupun di malam dia tetap belajar loh. Maksudnya bukan cuma nugas doang, tapi nyari-nyari latihan soal dan baca-baca gitu. Ini dia keren sih, kamu Herlina keren banget, rajin sih anaknya kayaknya ya. Patut untuk dicontoh banget. Kayaknya kelas aku ini sih rajin semua sih ya. Juga gitu ya, kita seperti apa gitu. Kayak butiran debu di antara mereka gitu. Gak ada apa-apanya. Iya benar. Terus dia ini banget sih, masa kayak suka mengevaluasi diri juga, soalnya juga mengerjakan beberapa latihan soal dari buku atau internet. Lebih banyak berlatih aja soal kayak fisika kan perlu latihan kan, susah banget. Jadi kalian bisa kimia juga susah banget. Parah sih sekarang ya, bikin pusing beneran. Untuk masalah tugas sekolah, saya biasanya mengerjakannya di waktu siang atau sore hari setelah kelas selesai. Terima kasih. Wah,
proud of Herlina, ini dia keren, nggak Kita males-malesan ya, malam gitu ya. ngerjainnya malam sampai pagi bahkan ya. Kayak Nah tidur. dia ini ngerjakannya apa ada waktu banget, maksudnya kayak kalau aku sih mending tidur gak sih. Dia Capek manage soalnya. waktunya tuh bisa Iya. bagus banget. Oke, lanjut. Nih, dari yo.neve. Yo. Oke. Cara belajar versi saya pas pandemi ini adalah dengan menonton video-video YouTube. Kalau ada materi-materi pelajaran yang kurang paham. Terus nyari temen yang juga bisa dijadiin teman belajar gitu. Emot keren, emot jempol 3 kali. Ini anaknya humoris banget ya. Sering kirim emot dia tuh di grup bener banget. Random banget gitu loh emot. Jadi setiap chat tuh ada emotnya. Iya. Jadi ini nyari temen yang juga bisa dijadiin teman belajar. Ya benar banget, kan pasti punya kan ya teman belajar gitu kan. Ya. Iya. Dan biasanya teman belajar kita itu benar-benar ini ya kayak melengkapi kita satu sama lain. Kalau pengalaman aku sendiri gitu, karena setiap orang kan pasti punya kekurangan. Misal aku kurangnya di bidang ini, tapi dia lebihnya di bidang ini gitu. Jadi aku bisa nanya ke dia, terus dia juga bisa nanya-nanya ke aku. Ya ini emang oke sih kalau misal mencari teman untuk belajar. Nggak bosan juga kan ya, soalnya kayak Ada nggak temennya kamu gitu. doang yang harus Belajar. gitu, jadi bisa sharing bareng juga, bisa ngobrol juga kan. Oke, lanjut. Ini dari George March. Siapa ya ini? Kayak temen aku yang Aisyah deh. Soalnya dia March-Marchnya kan. Oke. Berusaha untuk mengontrol dan mengoptimalkan waktu dengan teratur, tetap enjoy. Wah, enjoy banget dia kayak wah, tetap enjoy ya walaupun online juga nggak budrek gitu. Tetap enjoy dalam mengerjakan tugas, selalu positive thinking dalam segala aktivitas sekolah. Nah, jangan negative thinking guys, soalnya kayak kalian nih jangan pernah negative thinking deh, soalnya kalau gitu kita bakal males kayak ngerjakannya tuh kayak males gitu loh, nggak ada semangat dan Jadi lebih buruk gitu ya. iya benar banget sih. Optimis Aisyah juga. makasih masukannya. Oke, lanjut ya. Lalu di sini ada Din Lili _ Din I, oke. Ikut bimbel online, plus cari-cari referensi di Google dan YouTube. Tetap disiplin waktu, ingat mana harus belajar, harus istirahat. Ini kalau yang depan tadi udah sama kayak yang lain ya, tapi yang belakang ini benar-benar harus kita contoh gitu ya. Tetap ingat mana harus belajar dan harus istirahat. Jadi jangan kayak kita terlalu fokus dengan tugas kita, dengan sekolah kita, sampai lupa dengan diri kita sendiri, bahkan sampai jatuh sakit. Kita apalagi sekarang kan masa pandemi gitu ya, jadi benar-benar harus Was-was ya. Harus waspada banget, soalnya kayak penyebarannya juga bisa lebih luas kan. Dan juga sih ini, soalnya kalian harus tetap stay safe ya guys, jangan lupa makan teratur, jangan lupa minum air pokoknya. Terus juga jangan lupa tidur yang cukup, minim kalian bisa tidur 7 jam tuh udah hebat banget sekarang ya. ya zaman sekarang dilanda tugas banyak tuh 7 jam udah banyak lah ya, termasuk yang banyak gitu. Oke. Ini kayaknya yang terakhir deh ya. Iya, terakhir nih dari DHMS PLNDN James Priandini ya, ini teman kita guys. Halo Debus. Kalau aku sih balik ke sistem kurikulum 13 ya, literasi kalau nggak paham baru tanya ke guru atau lihat feed belajar dari YouTube. Kadang juga Zenius kalau nggak kekunci, hahaha. Lucu banget ini. Maaf kakak telat jawabnya, sibuk 3D art. Ya, jadi ini juga ada teman kita yang lomba di bidang lain gitu ya. Mohon dukungannya juga. Jangan lupa untuk selalu dukung kelas kita. Oke. Nah dia nih lebih kayak baca sendiri dulu, baru ntar nanya ke guru lain, terus bisa lihat juga feed belajar. Nah ini bagus sih, saran dari Damas juga bakalan kita pakai buat kedepannya juga, bisa kalian pakai juga soalnya nggak melulu nanya kan, misal kayak kalau melulu nanya ke guru kan jadinya kayak Dora banget gitu. Jadi lebih baik kalian bisa manfaatin
apa yang udah ada di YouTube, ada di sumber belajar lain, dan kalau baru benar nggak bisa, kalian bisa nanya langsung. Karena kalau nanya ke guru itu, guru kan juga punya waktunya sendiri gitu kan, pasti capek juga. Jadi kalau kita sering nanya tuh ya kayaknya kasihan juga gitu sama gurunya selain di aspek yang lain. Itu ya benar. Oke, selesai nih. Kita bacain replyan dari DM IG Fortuna Copat dari kelas kita. Thank you yang udah sharing-sharing ke kita ya. Makasih banyak. Dan kalian jangan lupa yang belum follow untuk follow, oke? Wajib banget untuk follow Fortuna Copat. Benar banget. Itu di kelas kita bakalan update terus juga tentang apa gitu, kita bakalan update juga kan. Oke. Ya sayang banget nih Fe, kita udah berada di ujung akhir video. Jadi kalau kita harus nutup podcast ini karena udah panjang banget ya. Lama ya. Bincang-bincangnya kayak berapa menit gitu. Entah deh. Ya, dan sebelum kita akhiri videonya, ini sekali lagi kita mau ngucapin 1, 2, 3 Happy birthday Semansa. Wishnya masih sama ya kayak yang di awal tadi di opening, semoga semakin makin deh. Oke. Happy birthday Semansa ke yang 60, semoga yang kayak tadi ya, semoga makin sukses juga, terus lebih banyak lagi prestasi yang kayak tadi deh pokoknya. Apa deh tadi? Tinggal balik lagi lah ke opening ya untuk tahu wishnya. Oke. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ini. Pokoknya big love banget buat kalian yang udah setia dengan kita ya sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kita di Fortuna Copat karena kita positive thinking untuk menang nih. Serius nih kayak kita struggle banget deh pokoknya. Banyak banget ini kalau kalian tahu ya itu. Kalian harus jangan lupa untuk selalu like, subscribe karena kita bakalan unggah ini di YouTube. Ya. Jangan lupa like, beli kelas dari kita juga dari kelas. Buat kalian yang udah nonton ini sampai akhir, thank you banget ya. Thank you banget udah nemenin kita, aku dan Feve, karena Podcast yang agak tidak jelas ya. Sebenarnya ya jelas sih, cuman banyak tidak seriusnya. Karena hidup itu jangan terlalu serius. Oke, ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa-apa tentang kita, atau salah ngomong, atau bercandaan kita terlalu bikin kalian baper. Maafin banget. Ini udah kali ya. Thank you semuanya yang udah lihat. Bye guys. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di tahun depan. Siapa tahu kan emang kita lagi ya yang terpilih. Dengerin nih kakak osisnya, semoga ada ya. Semoga kita bisa menemani kalian lagi di tahun depan. Oke. Thank you guys. Cium.